Selamat datang di kelas sistem operasi. Kali ini materinya berjudul Working in Linux. Pada materi sebelumnya, Anda telah belajar atau mengenali Linux. Nah, saat ini Anda akan belajar mengenai environment atau lingkungan pada sistem operasi Linux. Atau mungkin ketika Anda bekerja atau menggunakan sistem operasi Windows, tentang cara bagaimana menggunakannya, maka hal ini juga berlaku ketika Anda menggunakan Linux. Pendahuluan, di mana nanti kita akan membahas mengenai navigasi, aplikasi, console tools, packet management, lalu ada development language, security, dan clouds. Kita akan membahas subbab yang pertama, yaitu navigating the Linux desktop. Sebenarnya kalau ketika kita menggunakan Linux, maka sebenarnya sudah tahu mengenai profesi apa yang akan kita jalani. Biasanya mereka yang menggunakan Linux adalah seorang administrator sistem jaringan. Ya, menjadi seorang administrator tentu harus memiliki kemampuan dalam memahami atau menjalani sistem operasi Linux. Ya. Nah, kemampuan seperti ini itu juga merupakan salah satu basics di dalam Information and Communication Technology atau ICT skill. Kemampuan sistem administrator ya untuk melakukan manajemen server, membantu user dalam mengkonfigurasikan beberapa persoalan, merekomendasikan aplikasi yang akan digunakan, serta melakukan update terhadap beberapa dokumentasi yang terkait dengan Linux. Ya. Setelah kemudian mulai terbiasa menggunakan graphical user interface atau desktop, maka penting bagi seorang sistem administrator untuk kemudian menjalankan tugas-tugasnya dengan menggunakan command line. Command line interface atau CLI ini merupakan sebuah simple text input gitu ya, sederhana ya, di mana untuk menjalankan perintah ya atau memproses sesuatu dengan memasukkan beberapa base command atau beberapa baris perintah. Ada dua cara yang dapat digunakan untuk mengakses command line ya. Ini dapat digunakan dengan menggunakan GUI atau kemudian menggunakan virtual application. Seperti yang disebutkan di pendahuluan, maka yang subbab selanjutnya adalah kita membahas mengenai application. Nah, ketika Linux menjalankan beberapa aplikasi, dia hampir serupa ketika Windows menjalankan atau menghandle aplikasi. Hanya saja ketika Linux menghandle aplikasi, ada yang namanya kernel yang kemudian melakukan pusat koordinasi dari semua itu. Ya, jadi kalau di istilahnya di Linux, kernel lah yang mengatur kerja dalam pengaturan aplikasi. Ya. Di dalam Linux sebenarnya ada beberapa kategori pembagian dari aplikasi utama. Ada server aplikasi, ada desktop aplikasi, ada tools. Kalau server aplikasi, maka ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada memberikan layanan kepada klien. Ya. Artinya sebuah aplikasi yang memiliki peran ya untuk memberikan sebuah service kepada klien untuk digunakan. Lalu ada desktop aplikasi. Nah, ini biasanya yang diakses oleh pengguna ya, biasanya untuk tujuan tertentu. Ini seperti web browser, text editor, atau yang lain. Lalu juga ada aplikasi yang lain yang disebut sebagai tools ya. Intinya adalah untuk memudahkan bagaimana pengguna menggunakan komputer dengan operating system Linux. Kita lihat server application. Nah, ini ada salah satu server application yaitu yang bertugas atau men-serve ya, memberikan pelayanan berupa web server. Nah, di mana web server ini mengandung konten web page gitu ya, yang kemudian bisa diakses via web browser.
Nah, protokol yang digunakan seperti HTTP ataupun juga HTTPS. Lalu kemudian juga ada berkaitan dengan private cloud server. Ini juga ada seperti aplikasi OnCloud atau juga Nextcloud. Lalu ada desktop application. Nah, ini misalnya untuk peruntukan tertentu, misalnya mau lihat atau melakukan kinerja email, kita bisa pakai Thunderbird. Lalu ada kalau berhubungan dengan kreatif ya atau edit mengedit, ini ada Blender atau GIMP. Kalau di Windows itu kita mengenal Photoshop. Lalu kalau ada productivity berkaitan dengan Office kerja kantor, kalau di Windows ada Microsoft Office, nah maka di Linux ada LibreOffice atau OpenOffice. Kalau web browser ini hampir sama antara operating system yang lain, di mana di Windows ada Mozilla, maka di Linux juga ada. Juga ada Google Chrome yang juga terdapat multi-platform. Coba berikutnya mengenai console tools. Ini adalah kita membahas mengenai console tools yang biasanya ketika pengguna akses melalui terminal. Ya. Di sini kalau console tools itu ada yang namanya shell. Shell ini yang digunakan ketika terminal tersebut digunakan atau diaktifkan. Lalu ada text editor. Nah, ini ketika terminal itu kemudian aktif, ketika kita melakukan edit ya terhadap suatu file, maka kita menggunakan text editor. Kalau menggunakan command line interface, maka text editor yang bisa digunakan atau aplikasi yang dipakai adalah VI atau Vim. Atau jika dia berbasiskan graphical user interface, kita juga bisa menggunakan Pico. Atau yang mau lebih mudah, yang basisnya CLI juga ada, yaitu Nano. Ya. Jadi ini adalah beberapa aplikasi text editor yang digunakan untuk console tools. Package management. Kalau package management, ini berhubungan dengan bagaimana Linux memiliki sumber aplikasi yang dapat digunakan. Ya. Kalau istilahnya, karena kita tahu Linux itu open source, maka banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan yang sifatnya open source. Nah, ini tersedia dalam bentuk package management. Ribuan aplikasi tersebut itu dikenal dengan nama repository. Kita dapat melakukan instalasi dengan menggunakan base command seperti dpkg, apt-minget, aptitude, atau menggunakan graphical user interface seperti Sypnetic, atau juga Software Center. Bagi distro yang menggunakan Red Hat, ini dapat menggunakan extension dalam bentuk RPM. Contoh jenis yang menggunakan Red Hat ada CentOS atau Fedora. Development language, subbab berikutnya. Nah, ini berkaitan dengan pemrograman apa yang dapat digunakan di Linux. Nah, hampir semua yang ada di Windows itu dapat digunakan di Linux. Bahkan ketika programmer yang profesional cenderung dia menggunakan Linux ketika Linux sebagai environment pengembangan aplikasinya. Ya, kita tahu bahwa bahasa pemrograman itu ada yang sifatnya interpreted ataupun juga compile. Seperti contohnya bahasa C, ya, kemudian juga ada JavaScript yang sifatnya interpreted. Kalau bahasa C itu sifatnya adalah compile. Lalu kemudian kita mengenal ada Perl, ada PHP, ada Ruby, ada Python, lalu dapat SSL, ada C library yang dapat kita gunakan di Linux. Security. Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa kalau kita sudah bicara mengenai Linux, maka kita bicara mengenai keamanan sistem operasi. Maka sudah tidak diragukan ketika kita menggunakan Linux, maka dia cenderung akan lebih aman dibandingkan dengan sistem operasi yang lain. Karena memang berdasarkan usernya saja, itu sudah berbeda dengan operating system yang lain. Lalu juga ada terkait dengan password, gitu ya, di mana kalau pengguna di dalam Linux itu sendiri terbagi levelnya. Level yang paling tinggi adalah level administrator atau root. Pengguna biasa hanya dapat menjalankan aplikasi yang sifatnya atau permission-nya hanya selevel user. Tapi kalau ingin melakukan administrasi lebih dalam terhadap sistemnya, maka dia harus berubah levelnya menjadi root. Selesai.
itu yang dapat saya sampaikan mengenai working in Linux. Intinya, apapun yang kita lakukan dengan sistem operasi yang lain, seperti Windows, juga dapat dilakukan dengan menggunakan Linux. Materi selanjutnya kita akan membahas mengenai open source software dan license. Terima kasih.